Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Adik Tristina Widanti, bisa dipanggil Kak Ina. Pernahkah adik-adik melihat telur ayam menetas atau kucing yang melahirkan anaknya? Jika pernah, kira-kira kenapa ya hewan bisa memiliki anak? Jawabannya karena hewan bisa berkembang biak. Selain hewan, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh. Jadi di sini kakak akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan dan pada tumbuhan. Perkembangbiakan memiliki dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses yang tidak memiliki pembuahan, di mana cukup dengan satu individu, sehingga sifat anaknya akan sama persis dengan induk. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses pembuahan yang membutuhkan dua individu, yaitu jantan dan betina. Perkembangan hewan secara vegetatif biasanya dilakukan oleh hewan yang berukuran kecil dan masih sederhana. Contohnya yang pertama yaitu sel amuba. Sel amuba membelah diri menjadi dua sel amuba. Selain itu ada juga cacing pipih. Cacing pipih memotong tubuhnya menjadi beberapa fragmen. Dari tiap fragmen akan menjadi cacing baru. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara generatif. Diawali dengan pembuahan, yaitu meleburnya sperma dari jantan dengan sel telur dari betina. Setelah pembuahan akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Hewan kemudian dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Embrionya akan tumbuh dalam telur. Pada unggas, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk dan telur butuh dirabi agar menetas. Sedangkan pada ikan dan katak, tumbuhan terjadi di luar tubuh induk dan tidak perlu dirabi. Selanjutnya hewan vivipar. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi, embrio hewan ini berkembang di dalam telur sama seperti ovipar. Tapi, telur tersebut akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu, anaknya dilahirkan. Contohnya, bisa terjadi pada hewan kadal. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif pada tumbuhan dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi secara alami tanpa ada bantuan dari manusia, sedangkan vegetatif buatan perlu bantuan dari manusia. Contoh perkembangbiakan alami pada tumbuhan yaitu spora pada tumbuhan lumut, rizoma atau akar tunggal pada jahe dan kunyit, umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih, umbi batang pada kentang dan umbi jalar. Adapun contoh dari vegetatif buatan, yang pertama yaitu ada mencangkok. Mencangkok artinya membuat akar baru pada batang yang dibungkus dengan tanah. Kedua yaitu merunduk, dengan cara memendam sebagian batang ke dalam tanah. Yang ketiga yaitu stem, dengan cara menanam bagian tumbuhan tertentu, misalnya daun, batang, atau akar di dalam tanah. Adapun perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga kepala sari dan tangkai sari adalah bagian dari alat kelamin jantan. Sedangkan kepala putih bakal, buah, dan bakal biji adalah bagian dari alat kelamin betina. Diawali dengan penyerbukan, di mana jatuhnya serbuk sari di kepala putih yang dapat dibantu oleh berbagai perantara, misalnya hewan, angin, air, dan manusia. Setelah penyerbukan, barulah terjadi pembuahan serbuk sari yang menghasilkan zigot, dan zigot tumbuh menjadi biji. Jika biji jatuh atau ditanam di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, jadi itu dia penjelasan singkat tentang perkembangbiakan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you guys!